Prof. Azmi dan tim dari Bina Skill Academy, Dr. Farouk, kemudian Haidir, Pak Asep dan tim dari HIPKI, kawan-kawan saya dalam HIPKI. Ada dalam 2 menit saja saya bercakap ini. Yang pertama, kita sebagai human being, sekarang ini kita berada di planet bumi. Karena setahu saya tak ada manusia dalam planet yang lain. Yang ada dalam planet bumi. Betul ya Dr. Farouk ya. Kita tak ada dalam planet Mars, belum ada dalam planet Pluto. Nah, dalam planet bumi ini, ini helikopter view saya lah. Helikopter view saya melihatnya. Dalam planet bumi itu, kita dihantar Allah itu letaknya di dalam Asia, dalam benua Asia. Kita bukan orang Amerika, bukan orang Europe, bukan orang Afrika, Australia, kita orang Asia. Nah, di dalam Asia itu, kita sebagai orang Asia, saya berpikir bagaimana orang Asia itu lebih baik, lebih hebat, lebih bagus, lebih famous daripada orang Eropa, orang Amerika, orang Australia. Cara berpikir kita mesti begitulah. Orang Asia lebih baik, lebih sopan, lebih berprestasi, lebih famous. Nah, di dalam Asia ini kita letak dalam Southeast, dalam Asia bahagian Tenggara. Jadi saya berpikir selalu bagaimana orang Asia Tenggara ini lebih baik dari Asia Tengah, Asia Barat, Iran dan kawan-kawan, Asia Selatan, India, Pakistan dan kawan-kawan, Asia Timur, Cina dan kawan. Saya selalu berpikir bagaimana orang Asia Tenggara ini di bahagian Tenggara ini, Southeast ini lebih baik daripada bahagian lain. Nah, caranya adalah kita perlu berkolaborasi. Jadi kalau Indonesia mengatakan kami lebih baik dari Malaysia, Malaysia kata kami lebih baik dari Thailand, Singapura, sebenarnya kita ini tak ada satu pun yang terbaik saat ini karena kita masih lagi dalam development countries. Jadi Encik Farouk, Kang Asep, saya ini pemain bola sepak nasional student pada tahun 79. Jadi saya tahun 79 sudah main bola di Gelora Bung Karno pada masa usia saya 18 tahun lah. Apa yang mau saya kata adalah belum satu pun ASEAN masuk World Cup, betul tak? Tidak ada satu pun bola sepak ASEAN masuk World Cup, betul tak? Ya, jadi kalau gitu kita tak boleh mengatakan Indonesia lebih baik, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, tak ada satu pun yang baik. Pak Azmi, indikatornya kita belum masuk World Cup satu pun Southeast Asia ni. Oleh kerana itu kita perlu berkolaborasi supaya kita boleh menghantarkan satu prestasi kepada dunia dalam another side melihat Asia Tenggara. Itu sahaja saya mau bagi. HIPKI dengan Bina Skill ini adalah suatu organisasi yang boleh memberikan kontribusi untuk menjayakan anak-anak muda maupun orang-orang yang sudah berusia untuk lebih produktif dalam course, dalam training, dalam trend of skill to the future. Oleh kerana itu, kita perlu tahu di Irian ada burung cendrawasih. Jadi cukup sekian, terima kasih. Thank you very much. Jadi itu tutup pakai pantun sajalah. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Kalau kata Kang Asep, ini ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele. Itu Kang Indah. Thank you very much. Baik, terima kasih Pak Prof. Reja. Selanjutnya silakan Pak Dr. Asep Sarifudin untuk memperkenalkan timnya dari HIPKI. Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya banggakan dan Allah muliakan, sahabat-sahabat yang hadir pada kesempatan ini, terutama penggagas Profesor Dr. Tengku Reja,
Saya mendengarnya sambil minum kopi ya, nggak apa-apa ya. Iya, Pak Afaro Apandi, Profesor, ya, Alhamdulillah Profesor Muhammad Azmi, ya, Ya. Pak Ida Gubilang, Pak Muhammad Khaidir Hanafi, sama Pak Wawan, ya, Pak Wawan. Alhamdulillah, Bapak sekalian, saya dari HIPKI membawa rombongan itu 7. Pertama saya, kedua Prof. Tengku, ketiga Dr. Kandidat Perdana Apip Lutfi, yang sekalian dijelaskan bidangnya Kang Asep. ya, beliau adalah Wakil Ketua Umum 3 yang membawahi tentang LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensi, terus lagi beliau membawahi penyediaan modul konten, akreditasi, dapodik. Nah, ini di wilayah Pak Apip ini. Dan beliau ini sudah mantan sekretaris BAN, ya, Badan Akreditasi Nasional. Beliau juga mantan ketua DPD HIPKI Jogja. Selanjutnya ada Bapak Insinyur Haji Bambang Haryo Prabowo, ya, ini yang sudah ada nampang nih fotonya. Beliau ini Wakil Ketua Umum 1 di DPP HIPKI, membawahi bidang organisasi, kaderisasi, sama big data. Nah, kalau big data di beliau. Jadi perlu Bapak. Kang Asep, maaf, tolong dijelaskan juga, beliau masing-masing sekarang sedang berdomisili di mana, biar Pro Azmi, Pak Faru tahu kalau kita tidak di Jakarta semua. Iya, beliau ini di Jogja, Pak. Ya, di Yogyakarta. Usahanya banyak, tapi isinya 1. Istrinya jadi, 1. Istrinya 1. Beliau belum punya istri, Pak, karena baru iswan. Istri 1, iswan. Iya. Jadi belum punya istri beliau itu. Selanjutnya, Bapak sekalian, Pak Bambang ini bergerak di bidang pelayaran. Jadi beliau ini perhotelan, pelayaran, dan sudah mengirimkan siswanya hampir ke seluruh dunia. Dan beliau ini juga sudah mendidik hampir separuh Indonesia siswanya. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan di bawah beliau ini ada 34 DPD yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Di Indonesia itu ada 514 kabupaten kota. Kalau di kami disebutnya DPC HIPKI. Itu sudah menyebar, sudah ratusan, sudah hampir 85% terbentuk. Dan anggota kami ini ada 19.000 lembaga kursus. 19.000 lembaga kursus dengan total jurusan 176 jurusan. Jadi satu kursus itu ada banyak instruktur, ada banyak siswa, ada banyak karyawan. Nah, kami mempunyai 19.000-an lebih. Di sini ada Pak Wisnu Suharyo ini. Beliau ini, Pak Wisnu ini, Ketua DPP HIPKI, dan beliau ini Wakil Ketua Umum Kawasan Industri. Di Indonesia ini kawasan industri ada 100 lebih. Dan satu kawasan itu ada 300 sampai 1000-an pabrik, satu kawasan itu. Dan beliau membawahi ratusan kawasan, karena beliau Wakil Ketua Umum Kawasan Industri. Dan sekarang beliau di DPP HIPKI sebagai ketua.
Selanjutnya ada Advokat Anung Marganto SHMH. Beliau ini adalah Wakil Ketua Umum 5 di DPP HIPKI. Membawahi hukum, kemasyarakatan, sosial masyarakat, dan juga beliau membawahi pemuda. Jadi di kami ada HIPKI milenial. Pemuda. Karena Indonesia ini 180 juta pemudanya, Pak. Jadi bonus demografinya sangat luar biasa. Orang tua sama anak-anak hanya sekitar 80 jutaan atau 90 jutaan. Jadi masih banyak 2 kali lipat pemudanya. Jadi untuk pengembangan market di kami ini sangat terbuka lebar, apalagi di medsos ya, karena itu adalah mainannya anak-anak muda. Kalau kita kolonial sudah susah ini Pak, angkatan kolonial ini bermain-main di medsosnya ini. Selanjutnya di sini ada Pak Anung, Pak Api, Pak Bambang. Siapa yang belum? Mohon maaf ini Pak, ada satu Pak Padli, beliau tadi berangkatnya itu sore, tapi ternyata penerbangan dimajukan pagi ini. Jadi beliau ada di atas pesawat. Jadi mohon maaf beliau tidak bisa kami kenalkan. Dan satu lagi ini Pak Rizky Mahendra. Beliau ini adalah orang yang bermain di dunia medsos, orang yang bermain di dunia digital. Sekitar tanggal 19 kami akan membedah tentang intelligent learning yang dibawakan oleh Pak Rizky Mahendra. Sementara kita ini baru berbenah diri untuk digital 4.0, tapi masa ini akan segera berakhir diganti dengan masanya intelligent learning. Jadi kita ini terpogoh-pogoh nih untuk mengejar ketertinggalan ini. Bapak sekalian, selanjutnya HIPKI ini mempunyai ada Kopindo, Pak. Kopindo itu Koperasi Vokasi Indonesia. Di kami ada LBH Propindo, Lembaga Bantuan Hukum Profesi Indonesia. Di kami juga ada platform HIPKI. Selanjutnya di kami juga ada HIPKI Training Center. HIPKI Training Center. Dan di kami juga alhamdulillah kita mempunyai Ayo Magang jadi untuk kerja. Dan ada beberapa banom yang sudah kami bangun. Dan ada litbangnya. Jadi sudah ada litbangnya dan HIPKI milenialnya. Mudah-mudahan kami di sini bisa berdiskusi dan bisa bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi, bermitra, kawin massal, nikah massal. Nikah antara pendidikan non formal Indonesia di bawah HIPKI dengan pendidikan non formal Malaysia di bawah Bina Skill Academy. Ini harus kita bangun sehingga pembicaraan ini menghasilkan bisnis pendidikan baik di Malaysia maupun di Indonesia. Kita mempunyai peta jalan pendidikan 2045. Peta jalan ini mudah-mudahan jalan tolnya itu nembus ke Malaysia untuk mencapai itu. Sehingga kami bisa istirahat sebentar di rest area Malaysia untuk berbisnis. Nah, itu. Jadi peta jalan ini kami bangun, mudah-mudahan rest area kami itu ada di Malaysia sehingga bisa membangun kolaborasi bisnis pendidikan yang luar biasa. Saya perlu sekali informasi dari teman-teman Malaysia ini dan kami juga nanti akan siap apa yang kami punya bisa dikolaborasikan dengan teman-teman di Malaysia. Karena Pak Reza membatasi 2 menit, saya pikir lama, saya udah lebih dari 2 menit. Perkenalan dulu, nanti baru sambung. Mohon maaf nih, saya nanti disambung aja dalam diskusi nanti.
Salam buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, untuk selanjutnya silakan Pak Dr. Alvaro Afandi untuk barang 2 menit memperkenalkan tim. Boleh introduce your team first, lepas tu baru kita akan apa yang boleh buat. Ini introduce first about Binaskil. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Reza dan juga Bapak Asep dan juga tim. Pihak kami, saya Alvaro Afandi, saya ialah pengarah urusan Binaskil Academy. Bapak Profesor Emeritus Datuk Dr. Azmi Mohamed Noor ialah Chairman Eksekutif ataupun pengurusi eksekutif bagi Binaskil. Bapak Khaidir ialah Vice President bagi operation bagi Binaskil Academy. Jadi saya sebenarnya Bapak Asep, saya memang suka pergi ke Bandung. Kadang-kadang 1 tahun saya pergi 2-3 kali, Bapak. Kadang-kadang. Jadi saya pun terfikir, Bapak, kenapa saya suka sangat kepada Bandung. Saya selalu berfikir, kenapa saya suka pergi ke Bandung. Jadi satu hari saya jalan-jalan dekat jalan Asia Afrika. Saya terus jalan ke depan, kemudian saya nampak di bawah satu jambatan tu ada tertulis, dia tulis bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Jadi saya ingat mungkin itulah saya suka kepada Bandung. Sebab lahirnya bumi Pasundan, lahirnya Bandung itu ketika Tuhan sedang tersenyum. Begitu rupanya saya ingat, oh begini. Mungkin sebab ini saya suka kepada Bandung. Pak Alvaro, ya. Saya potong sebentar ya. Bapak jalan-jalan di Asia Afrika itu, Pak, di sana gudangnya provokator Aceh Merdeka, Pak. Oh. Jadi kalau Bapak nanti lewat sana, Pak, di sana itu gudangnya provokator. Oh. Aceh Ya, Merdeka, Aceh kalau Merdeka. Bapak nanti lewat sana, nanti akan ada orang berteriak, Aceh Merdeka, Aceh Merdeka, angkot, Pak, supir angkot, jurusan Aceh Merdeka. Aceh Merdeka, Aceh Merdeka. Ya, Dr. Alvaro, dia berkata, karena saya orang Aceh, dia kata yang berani mengatakan Aceh Merdeka cuma orang Bandung sahaja. Maksudnya di Bandung tu ada jalan Aceh, ada jalan Merdeka. Jadi dia pusing lewat Asia Afrika tu. Dia kata Aceh Merdeka, Aceh Merdeka, dia kata. Itu maksudnya. Jadi untuk kesempatan yang akan datang kemudian ini, saya akan memperkenalkanlah sedikit sebanyak berkenaan dengan Binaskil. Itu pertamanya. Yang keduanya bagaimana pihak HIPKI dan Binaskil boleh berkolaborasi untuk memajukan lagi anak-anak di Indonesia dari segi pelatihannya lah. Jadi itu saja setakat ini. Sebab Bapak Reza bagi saya 2 minit saja. Jadi boleh. Ini perkenalannya 5 minit seorang. Jadi kalau Pasundan itu Allah tersenyum, memang di sana female-nya pun banyak senyum. Okay. Prof. Azmi mungkin boleh teruskan apa Binaskil ni dan apa yang kita boleh kenali. Mungkin secara bergiliran aja. Habis Dato' Alvaro, Prof. Azmi lupa Khaidir. Karena you nak kenalkan Prof. Azmi, mungkin malam ni mulai come dulu boleh juga. Atau you yang buat, sila. Boleh Dato' Azmi, silakan. Ya, saya perkenalkanlah terlebih dahulu kita punya tim. Profesor Emeritus Datuk Dr. Azmi Mohamed Noor. Beliau merupakan sebelum dilantik menjadi Profesor Emeritus. Gelar Profesor Emeritus ini sebenarnya adalah satu gelaran kehormat daripada universiti. Dan beliau mendapat Profesor Emeritus daripada Universiti Kuala Lumpur. Dan sebenarnya gelaran akademik ni banyak ya. Dia ada Profesor Madya, ada Profesor Emeritus, ada Profesor Kehormat, ada Profesor Pelawat dan sebagainya. Tapi Profesor Emeritus ini adalah satu gelaran yang mana beliau akan berkhidmat kepada universiti ini selama-lamanya. Dan secara tidak langsungnya universiti menggunakan nama Profesor Azmi ini untuk memudahkan beberapa perkara lah. Sebab
nama Profesor Azmi ini sangat terkenal ya di beberapa disiplin. Contohnya disiplin teknologi makanan, food security, halal dan sebagainya. Sebelum bersara daripada Universiti Kuala Lumpur, Profesor Azmi merupakan Deputy President. Deputy President ini maksud dia nombor 2 lah, wakil presiden lah. Wakil presiden kepada Universiti Kuala Lumpur. Dan juga sebelum di Universiti Kuala Lumpur, Profesor Azmi merupakan profesor di University Sains Malaysia. University Sains Malaysia ini terletak di Pulau Pinang ya, di Penang. Beliau merupakan profesor di University Sains Malaysia selama 26 tahun. Dan beliau banyaklah merupakan profesor pelawat di United States, di negara-negara CIS ya. Negara CIS ni Commonwealth Independent States seperti Kazakhstan, Uzbekistan yang ada tan-tan ujung itulah. Dan juga di Indonesia juga. Profesor Azmi banyak menjadi profesor pelawat di banyak universitas-universitas di Indonesia. Kemudian kita ada Bapak Khaidir. Bapak Khaidir ini pun sudah bersara sebenarnya ya daripada ni. Dan beliau sebelum ini berkhidmat dalam bidang dalam bidang telekomunikasi ya. Beliau merupakan bidang korporat dan bidang telekomunikasi, dan juga beliau bekerja di company-company besar di Malaysia seperti Times.com, Celcom dan sebagainya. Dan juga Bapak Khaidir ini background dia architecture ya. Saya tak tahu dalam bahasa Indonesianya disebut betul. sama ya, architecture ya. Jadi itulah sebab sedikit berkenaan dengan tim pihak kami, dan pihak kami berharap supaya dapat berkolaborasi dengan tim Bapak Asep untuk berkenaan bidang-bidang pelatihan. Baik. Terima kasih. Sebelum Kang Asep menjelaskan apa saja yang bisa dikerjasamakan, sebenarnya Mas Afif sudah juga share ke saya. Sebelumnya kita dengar sekejap Prof Azmi menyampaikan satu wawasan tentang macam mana kebijakan pendidikan dan pelatihan atau vokasi di Malaysia dalam 5 minit, sebelum nanti HIPKI menjelaskan apa yang HIPKI dah buat dan apa yang boleh kita kolaborasi ke masa hadapan. Prof Azmi, time is you now, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya akan cuba perkenalkan sedikit lanskap ataupun ekosistem pendidikan dan juga pelatihan di Malaysia. Sebenarnya dalam ekosistem pendidikan dan pelatihan di Malaysia terdapat beberapa agensi yang mempunyai peranan dan tumpuan yang berbeza. Salah satu agensi pemerintah yang sudah sedia wujud lebih daripada 50 tahun, ia ini dikenali sebagai MARA. Saya akan cuba share di sini sedikit slide presentasi berkaitan dengan MARA, di mana apakah fungsi dan peranan daripada MARA dalam ekosistem pendidikan dan latihan di Malaysia. Sila, Prof. Slide clear. Okey. Clear. Mungkin Pak Riaza sudah biasa dengaran akronim MARA. MARA stand for Majlis Amanah Rakyat. Okey. Sebenarnya binaskill.com merupakan suatu salah satunya daripada consultant dan juga trainer
yang diamanahkan oleh MARA untuk pelatihan dalam bidang pendidikan serta juga dalam bidang-bidang profesional yang tertentu. Jadi kalau kita lihat MARA itu, ini sebagaimana saya beritahu sebelum ini, MARA ditubuhkan lebih daripada 50 tahun yang lalu. Ia merupakan suatu government agency. Mungkin di Indonesia apa itu? Yayasan apa itu? Ya, Government agency. agen Berarti pemerintah. ya, dia menerima pembiayaan keseluruhannya daripada pemerintah. Buat masa sekarang, pembiayaan bajet yang diperuntukkan untuk MARA sekitar 1 bilion US. Oh. Berapa? Bilion. Ya, 3 triliun kalau di 10 triliun di Indonesia. Iya, itu ialah bajet tahunan yang Ya. dialokasi oleh pemerintah. Kerana MARA ini memberi tumpuan kepada 2 bidang tumpuan utama, ini pendidikan dan pembangunan entrepreneur, wirausahawan, entrepreneur, pendidikan. Jadi pendidikannya, ekosistem pendidikannya bermula daripada sekolah SMP hingga ke universitas. Right? Ratusan institusi pendidikannya. Dan juga ia menyediakan training dengan memberi tumpuan yang lebih kepada skill based dan vocational training. Dan MARA juga menyediakan pembiayaan, funding untuk education dan entrepreneurship. Dan saya yakin Dr. Afaro, mungkin Cik Kaida dan saya sendiri termasuk pernah mendapat pembiayaan dari MARA. Contohnya Dr. Afaro, dia melalui pendidikan MARA daripada Maktab Rendah Sains MARA, ya, Dr. Afaro. Saya juga pernah dapat pembiayaan MARA untuk pendidikan tinggi. Ya. MARA menyediakan pembiayaan di dalam negara dan luar negara. Saya kira setelah 50 tahun jutaan yang telah menerima manfaat ini. Ya. Cuba menyingkap balik bagaimana education system di Malaysia. Kalau kita lihat di education system atau pendidikan di Malaysia, tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada kalau Indonesia Dikti. Ya, Kementerian Pendidikan. Bukan sahaja Ministry of Education, tetapi ia melibatkan ministry yang lain seperti Ministry of Human Resource, Ministry of Youth and Sport, Ministry of Regional Development. Di mana MARA di sini terletak di bawah Ministry of Regional Development yang menyediakan skill and advanced skill training. Kalau kita lihat lanskap pendidikannya, agak berbeza sedikit daripada Indonesia. Kita punya SD-nya sama 6 tahun. Kemudian SMP-nya di Malaysia 5 tahun sambung ke 3 tahun, SMA. kemudian ke SMA-nya, kemudian baru ke universiti. STPM. SMA di Indonesia itu 3 tahun, tetapi di SMA di Malaysia 2 tahun. Dan harus ditambah dengan foundation dan sebagainya sebelum ke universiti. Tetapi MARA juga memberi tumpuan kepada skill training, community based, dan ia mempunyai colleges dan sebagainya. Kalau lihat ekosistem pendidikan MARA, bagaimana ia paling rendahnya ialah pada MRSM, Maktab Rendah Sains MARA. Ini menyediakan pendidikan akademik untuk pelajar-pelajar terpilih, termasuk Pak Afaro, untuk mendapat tempat di MARA MRSM ini agak kompetitif. Hanya the best of the best saja yang dapat masuk ke sini. Ini daripada SMP hingga ke SMA,
dan mereka ini akan dibiayai sepenuhnya oleh MARA. Terdapat sekitar 46 institusi Maktab Rendah Sains MARA di seluruh Malaysia dibiayai sepenuhnya oleh MARA. The next ialah inilah post sekolahan yang dikenal sebagai Institut Kemahiran MARA. Ini ialah untuk lepasan sekolah SMA yang pencapaian akademiknya tidak begitu baik dan mereka akan ke sini untuk mendapat pelatihan yang bersifat skill based dan juga vocational. Seterusnya ada satu lagi, GET MARA. GET MARA ini agak unik in the sense-nya ia menerima pelajarnya dari umur 15 tahun hingga ke umur 60 tahun. Ya. Dan tidak memerlukan academic qualification yang cemerlang. Ini lebih kepada anak-anak muda yang biasanya ingin mendapatkan sesuatu pelatihan yang bersifat vocational ataupun skill. Boleh daripada bagaimana memangkas rambut, untuk grooming, untuk kulineri, untuk otomotif dan sebagainya. GET MARA ini menyediakan pelatihan antara 6 bulan hingga 1 tahun dan juga dibiayai sepenuhnya oleh MARA dan biayanya gratis dan setiap bulan setiap mahasiswanya dibayar lagi allowance wang oleh MARA untuk ikuti program ini. Dan GET MARA mempunyai ratusan centernya di seluruh negara. Kemudian satu tahap yang lebih tinggi ialah yang merupakan ini disebut sebagai Kolej Kemahiran Tinggi MARA yang lebih menumpu kepada teknologi-teknologi tinggi yang menerima siswa SMA yang mempunyai kecenderungan untuk memperdalamkan lagi bidang keusahawanan dan juga teknikal. Ada di bawahnya ialah German Malaysian Institute. Ini tidak jauh dari rumah saya sebenarnya. Dan juga College Politek MARA, College Professional MARA dan juga Malaysian Japan International Institute. Ini adalah program-program yang menjalankan program-program bersama dengan universitas terpilih di Jepang. Jadi Prof, Tifa dapat manfaat dari MGIIT juga? Ya, sebenarnya dia kolaborasi dengan UTM di mana dengan Jepang, di mana Tifa juga sebenarnya mendapat manfaat daripada ini ya. Okey. Kemudian MARA juga mempunyai 2 universitas, Universiti Kuala Lumpur dan Universiti MARA yang lebih kepada entrepreneurship dan beberapa KPTM dan KPM ini merupakan seperti college university ya, yang juga menawarkan program bachelor tapi tidak ada pada peringkat S2 S3 tapi ini MARA dan UniKL ada S2 dan S3. Jadi kalau dilihat keseluruhannya MARA sebenarnya merupakan satu institusi pelatihan yang begitu luas, menyediakan pelatihan-pelatihan yang khusus bagi anak-anak muda. Ini adalah satu peluang yang baik saya kira untuk adanya kolaborasi antara HIPKI dan institusi-institusi pelatihan MARA. Okay. MARA mempunyai hubungan internasional yang begitu lama dan begitu kukuh sekali ya. Okay. Itu sebuah sedikit tentang ekosistem pendidikan MARA. Okay. Itu saja. Baik Prof. Terima kasih Kang Indah. Kita boleh langsung
saya guide untuk acara selanjutnya ya, Kang Indah. Ya Pak, siap. Baik, Kang Asep, kita sekarang masa di Jakarta itu 8.25, di Malaysia 9.25. Kita dalam masa lebih kurang 30 menit ke hadapan. Untuk hari ini adalah pertama kita only to introduce silaturahim namanya, untuk mengenali. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Azmi mengenai apa itu bina skill, kaitannya dengan MARA. Jadi Bapak Ibu sekalian, MARA ini, sorry saya videonya. Saya MARA ini Pak, kalau boleh saya gambarkan, di Indonesia nggak ada modelnya. Nggak ada modelnya. Tapi kalau boleh saya analogikan, MARA ini Kang Asep, di Indonesia ini yang dulu mau dibuat Indonesian Incorporated. Jadi macam itu. Jadi Kang Afif ini kayak BUMN yang digabung semua menjadi sebuah board, karena MARA ini untuk kemajuan orang Melayu Bumi Putra ini. Jadi kalau Bapak Wisnu jumpa teman-teman Malaysia di Amerika, di Inggris, di mana-mana, itu beasiswanya biasanya dua yang dominannya, dari pemerintahnya atau dari MARA ini. Jadi Kang Afif, MARA ini kalau kita kan ada 20% APBN itu untuk pendidikan, kan ada tuh. Nah, dia itu tadi 10 triliun itu lewat MARA disalurkan dana APBN-nya. Seperti GTZ kalau di Jerman ya. Ya, di Indonesia nggak ada modelnya ini. Ada keberpihakan kepada Bumi Putra tidak ada di sini karena semua orang dipandang sama. Tapi di sana diberikan privilege, diberi kesokongan, diberikan satu fasiliti kepada anak-anak Melayu Malaysia untuk dua bidang, yaitu pendidikan dan kewirausahawanan atau kepada bisnis. Kenapa? Karena ini mereka boleh dikatakan penduduk asli lah, orang India, orang Cina kan pendatang ya. Jadi karena itu di sana kalau kuliah orang tua murid nggak perlu pening kepala Pak, beasiswa langsung disediakan. Silahkan ambil beasiswanya. Nanti bayar dicicil setelah kerja. 6 bulan setelah lulus baru dicicil. Jadi nggak ada orang tua di sana yang pening kepala yang mau kuliah, anak nggak ada duit, itu nggak ada. Udah disediain. Dulu zaman Pak Akbar Tanjung pernah sekali masa itu, tapi lepas itu tidak lagi. Kayak beasiswa sarjana gitu. Jadi hari ini kita mau dengar HIPKI Pak Afif atau Pak Asep, silahkan dalam 20 atau 15 menit lah, supaya ada 15 menit kita kena jumpa, karena kami nanti jam 9 ada meeting satu lagi kebenaran di Zoom yang sama ini. Hari ini hanya untuk mengenali masing-masing organisasi, tapi spesifiknya apa setelah ini kita boleh buat khusus bidang apa nih kerjasamanya nanti setelah saling mengenal tentang ruang lingkup kegiatan organisasinya. Silakan sekarang HIPKI punya waktu, monggo. Oke, terima kasih. Izinkan saya share sedikit ya Pak. Tentang sambil menunggu share-nya boleh nyanyi lagu Sunda satu juga boleh Pak Asep. Sudah Pak, sudah aman. Sudah kelihatan kan ya? Sudah kelihatan. Sudah. Kirain Bapak mau mendendangkan lagu Sunda sambil mengklik Nah, itu. ini nanti saya bisa dibantu oleh teman-teman Pak yang ada hadir di sini. Dibantu oleh para wakil ketua umum. Ini Pak, konstruksi program pendidikan pelatihan dan kursus HIPKI ya. Yep. Ini adalah kegiatan kami. Ini Pak Presiden, para Menteri. Nah, Bapak ini segini. 9 potensi bisnis HIPKI ini, jadi anggota HIPKI, LSP, HIPKI Training Center, GoHIPKI, Profesi Akademi, Kopindo, Fokus, LBH Propindo Indonesia, kursus sampai 1-2 tahun. Ini saya karena Pak Tengku ini, Prof ini sedang ada banyak acara, jadi saya sekilas-kilas aja, tidak saya bahas detail. Ini HIPKI, potensi HIPKI anggota ini ada berdiri 29 September 1977. Jadi kami ini sebentar lagi ulang tahun Pak, Harlah. Boleh kita buat majelis Pak dengan ini Pak. Saya berharap teman-teman yang hadir di sini bisa memberikan ucapan selamat Harlah HIPKI. Nah, nanti divideokan barang waktu 3 menit atau 2 menit untuk kami expose di seluruh Indonesia, terutama Pak Afaro dan Pak Profesor Azmi dan kawan-kawan semua.
Selanjutnya HIPKI ini ada 34 DPD, 500 DPC, dan 19 ribuan LKP atau LPK. Ini LSP yang kita bangun, ada Mapelkindo, Pertanian Indonesia, Pariwisata Indonesia, LSP UMKM, dan Local Government. 5 nih, karena semua harus tersertifikasi. Dan ini HIPKI Training Center, dia bertugas pengkaderan. Dia melatih pengkaderan, instruktur, kurikulum, pengembangan modul, paket pelatihan, paket kursus, event organization, vokasi industri, dan gerakan membaca e-pustaka. Ini GoHIPKI adalah platform kebanggaan HIPKI yang bekerja sama dengan PMO Menko Ekonomi. Selanjutnya Profesi Akademi, ini Yayasan Profesi Akademi sebagai yayasan yang mengasesmen untuk para calon karyawan, direktur, dan pejabat. Nah, alhamdulillah ini sudah MOU dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa ekspos ke BUMN. Ini adalah Kopindo, Koperasi Vokasi Indonesia. Nah, ini sekarang sudah ada naik di atas Kopindo, ada Kopkindo, Koperasi Pelatihan Kursus Indonesia. Jadi ada Kopindo Sumut, ada Kopindo NTT, ada Kopindo Bandung Barat, ada Kopindo Bekasi. Itu disatukan menjadi Kopkindo. Itu tiap daerah nanti akan berlaku seperti itu. Fokus ini vokasi kursus, platform yang kita bangun adalah sebuah aplikasi yang menjual khusus tentang produk-produk vokasi dan kursus. Ini sudah ada TV-nya, Pak. Ada TV Fokus yang kerjasama dengan TV sekolah, juga dengan IBN-TV, yang mengakses ke semua kementerian, ngelink ke semua pengusaha, ngelink ke semua asosiasi, ngelink ke semua sekolah dari mulai SD, SMP, SMK, dan perguruan tinggi. Ngelink ke semua ormas-ormas, ngelink ke semua BUMN dan para pengusaha. LBH Profesi Indonesia ini adalah lembaga bantuan hukum HIPKI yang akan membantu para pengusaha UMKM atau pengusaha pendidikan dari berbagai masalah-masalah hukum, terutama pendidikan masalah hukum. Jadi kalau kursus 1 tahun sampai 2 tahun ini sudah ada, alhamdulillah teman-teman sudah bergerak. Salah satunya Pak Bambang Haryo yang hadir di sini. Beliau mengembangkan tentang perhotelan dan pelayaran. Ini regulasi kriteria IDUKA. Ini adalah draft-draft yang akan kami simpulkan untuk kerjasama, Pak. Ya. Regulasi kursus ini udah. Nah, ini adalah kriteria yang akan kita kerjasama. Mudah-mudahan kriteria ini bisa masuk juga dengan teman-teman Malaysia sehingga kami bisa kerjasama. Dan ini ada draft kurikulum untuk magang. Jadi magang-magang ini udah disiapkan materinya yang sesuai dengan keinginan industri, Pak. Sehingga kami bisa menyalurkan tenaga kerja kami yang jumlahnya adalah sekarang udah mencapai 47 juta perlu penyaluran. Karena Indonesia ini drop setelah pandemi ini, drop sekali. Dari 63 juta UMKM ini ngedrop, artinya mereka bangkrut, gulung tikar ya. Itu ada sekitar 24 jutaan dan ini perlu penyaluran. Ini adalah draft bahan pelatihan dan magang. Magang dan penempatan dalam dan luar negeri. Kami ini kerjasama dengan Jepang yang sudah beliau memerlukan 750.000 per tahun Jepang ini ke Indonesia ini. Dan ini adalah ada perawat, ada industri macam-macam. Nah, terus ke negara-negara yang lain. Bersinergi dengan dunia ini dengan berbagai pihak. Salah satunya saya mudah-mudahan bisa bersinergi, bisa kerjasama, bisa MOU dengan Bina Skill Academy yang dipegang oleh Faro sama Prof. Azmi itu tadi. HIPKI TV adalah media promosi pendidikan non formal. Ini juga sedang kita bangun, mudah-mudahan HIPKI TV ini bisa juga selevel nanti dengan IBN TV dan TV sekolah. Demikian Pak Prof. Teguh dari saya, tapi saya mohon sedikit dari Pak Apip, Pak Anung, Pak Rizky untuk nambahin punya paparan saya. Silakan Pak Apip, nanti Pak Bang, terus Pak Wisnu dan Pak Rizky. Silakan Pak Apip.
Mangga. Baik, terima kasih Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi Prof. Azmi, Dr. Alvaro, juga teman-teman sekalian. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dan saling berkenalan antara HIPKI Indonesia dengan teman-teman di Malaysia. Yang ingin kami sampaikan menindaklanjuti atau menyambung yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum DPP HIPKI, bahwa terhadap anggota, jadi lembaga kursus dan pelatihan di seluruh Indonesia, HIPKI punya program untuk memberdayakan mereka, course and training institution. Jadi dimulai dari pembenahan data, karena Indonesia ini negara yang penduduknya besar, 270 juta jiwa, kemudian juga memiliki lembaga pelatihan dan kursus yang juga besar. Nah, kita sedang membenahi data, ada namanya Dapodik, itu data pokok pendidikan, kemudian setelah terdata lembaga anggota kita dengan baik, menjadi sebuah big data, kemudian dikembangkan menjadi terstandar. Kemudian setelah terstandar terakreditasi, dan kemudian baik pengelola maupun instrukturnya tersertifikasi nasional oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Setelah kualitas lembaganya terbangun, HIPKI memiliki program untuk mentransformasikan lembaga anggotanya dari digital, dari pembelajaran yang bersifat offline ke online learning. Nah, online learning kita lakukan dengan yang pertama, kita meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia di bidang IT-nya. Kemudian kita juga melakukan pembenahan kurikulum sesuai dengan profesi masa depan. Dengan pandemi ini terjadi perubahan yang luar biasa, profesi banyak yang hilang, tapi di masa depan akan terbuka peluang banyak profesi baru dan jumlahnya luar biasa dan tidak terduga bahkan. Kemudian kita juga kembangkan untuk modul dan media pembelajaran agar lembaga anggota kita mampu memiliki konten, media pembelajaran multimedia. Setelah konten ada, kita kembangkan aplikasi pembelajaran sebagai learning management system-nya. Setelah ada konten, learning management system, kita bisa antarkan untuk lembaga anggota kita bisa go online. Nah, setelah itu baru kita tingkatkan value dari anggota dengan melalui program meningkatkan prestasi, mensertifikasi peserta didik dan pengelola serta para instruktur, baik melalui lembaga sertifikasi profesi maupun lembaga sertifikasi kompetensi. Nah, dari semua program yang kita lakukan, harapannya istilah Kang Asep itu HIPKI anggotanya bisa naik kelas for the next level yang lebih berkualitas, lebih baik, dan lebih bermartabat, sehingga kita bisa menjalin berbagai program kerjasama tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga lintas negara. Itu mungkin tambahan dari saya. Makasih Kang Afif, Kang Mas Bambang, monggo tadi sudah dipersilakan Pak Ketua, masing-masing 2-3 menit. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kenal dari saya Bambang, Yogyakarta, Pak. Yang ingin saya sampaikan setelah mendengar paparan Profesor Azmi dan Pak Ketum, ada satu hal yang terpikir dan saya ingin sampaikan kepada anggota-anggota kami bahwa kita harus segera ke Malaysia. Itu saja ada satu kata yang paling penting saat ini. Kami itu ingin berkenalan betul. Ya, tak kenal maka tak sayang. Sehingga kami ingin membawa rombongan HIPKI untuk segera ke Malaysia. Kami sangat penasaran sekali dengan konsep MARA yang dijelaskan, karena betul-betul mengena begitu. Tidak bertele-tele, birokrasinya tidak terlalu panjang. Jadi siapa yang mau sekolah silahkan, siapa yang mau ini. Jadi ini itu dari segi sisi makronya, tapi yang paling penting kami LKP di Indonesia ini ingin langsung berkunjung. Ya mohon izin ini Pak untuk kami coba bersama Pak Ketum kita. Ya, mangga, monggo. Ya, Insyaallah kita akan aturkan. Iya, karena itu jauh lebih penting itu. Kami ingin tahu, dan banyak pertanyaan yang sudah ada di dalam benak kepala kita, dan tentu kita tidak bisa sampaikan dalam waktu yang begitu singkat. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan.
kalau diplomat bicara itu langsung mempunyai efek multiplier ya. Iya, iya, Jadi iya. Prof. Azmi langsung sudah menjawab, kami akan aturkan. Nah gitu Pak. Kang Wisnu mungkin ada mau sharing Kang Wisnu sebelumnya Ya. Kang Rudi nanti. Ya, terima kasih. Jadi saya sih menyambut baik sekali ya kalau ada kerjasama antara lembaga pendidikan di ASEAN terutama. Mungkin sedikit aja, saya pernah ajak Pak Asep, Pak ketemu itu ke Jambi waktu dulu. Dulu waktu kita masih semua tuh Malaysia, Thailand dan lain-lain satu kerajaan. Saya bawa Pak Asep ke Ancient University di Jambi gitu. Jadi Ancient University di Jambi itu semua negara-negara maju yang sekarang maju ya, kayak China, India atau apa tuh kuliah di sana. Bahkan ada pimpinan waktu itu pimpinan Buddha sekolah 12 tahun ambil doktor di Jambi. Jadi dulu zaman abad ke-3 sampai abad 1000 ASEAN ini yang kita sebut ASEAN sekarang ini dulu malah Center of Education gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sinergi kita ini sekarang kita bisa bikin lagi bahwa ASEAN jadi Center of Education of the world. Wah, keren. Ya, terus mungkin kalau untuk di perindustrian itu sejak 2019 emang Kementerian Perindustrian kita itu buat program bahwa semua kawasan-kawasan industri itu diwajibkan untuk memberikan pendidikan vokasi di sana di lokasi. Jadi kenapa begitu? Karena setelah berjalan berapa lama memang kadang-kadang pendidikan vokasi yang udah ada standar itu different tidak tepat guna gitu, tidak tepat guna. Jadi misalnya ada satu tempat yang mungkin di situ industrinya adalah nikel, nanti pendidikannya yang standar-standar aja. Untuk itu diminta semua kawasan industri itu untuk kerjasama sama dunia pendidikan untuk bikin satu vokasi yang tepat guna di lokasi masing-masing. Nah itu mungkin bisa jadi program. Apalagi sekarang dengan adanya sejak COVID ya, saya mau bilang juga tambahan juga sedikit. Kalau Pak Alvaro, Pak Azmi sering ke Indonesia, saya juga sering nih ke Malaysia ya. Karena tadi ceritanya waktu saya di Amerika dulu memang benar. Kita ini bayar sendiri Pak, kebanyakan orang Indonesia bayar sendiri sekolah di luar negeri ya, tapi di Malaysia berbondong-bondong karena dapat beasiswa itu ada teman ratusan. Kalau kita ada 25 orang Indonesia, 100 mungkin orang Malaysia. Jadi teman Malaysia banyak sekali, makanya kita sering bolak-balik. Bahkan anak saya sekarang juga ada satu yang sekolah di Malaysia. Nah, ya, jadi mungkin dengan adanya sekarang, dengan sejak COVID ini kan ada kita mulai realize we need virtual education gitu. Jadi boundaries yang dulu kita ada gitu ya antara di negara-negara ASEAN ini kita harus sekarang jauh-jauh kayak Pak Bambang bilang naik pesawat kita ke sana untuk berkunjung. Mungkin untuk pendidikan dan lain-lain atau kayak hari ini aja kita melakukan virtual meeting, kita bisa lakukan gitu. Jadi bisa lakukan boundaries yang dulu sulit, sekarang bisa lebih mudah untuk pendidikan. Ya mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih Kang Wisnu. Mungkin Kang Anung mau sharing 1-2 menit. Kenalan aja dulu Mas, kalau memang ada silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Itu udah ngepal tangan tuh mau bilang merdeka apa 17 Agustus? Merdeka. Monggo Mas. Ya. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang mana Bapak Ibu sekalian kita bisa berkumpul dalam Zoom meeting ini. Ya, perkenalkan saya Nomar Ganto. Kameranya durung ketok wonge sing ndi. Anjir. Mohon ini baru bangun ini Pak. Yo ora apa-apa Mas, monggo ae. Lili. Tak bukanya bentar. Nakal. Boten apa-apa, ketoke lebih handsome ya. Ini Pak satu surung. Ini pemain sepak bola. Saya dari Yogyakarta Pak. Ini kebetulan rekan-rekan kami di Malaysia ada yang menjadi wakil dubes. Ini kakak kelas saya di Gajah Mada, namanya Mas Agung Cahya Sumirat. Oh, I see. Besok kita ke Malaysia, mungkin ada teman-teman kita yang Indonesia dan beberapa orang kedutaan itu juga alumni di Kagama, jadi mungkin
bisa difasilitasi. Oh, ini Gajah Mada geng Pak Jokowi. Ya. Selanjutnya ini ada juga mantan pejabat di situ namanya Datuk siapa itu Menteri Pertahanan dulu itu rumahnya aslinya tetanggaan dengan kita tapi jadi warga Malaysia. Jadi antara Indonesia dan Malaysia itu adalah sahabat Pak Datuk Muhammad Nur. Ya, ini adalah Datuk kita Pak Muhammad Nur. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kalau ke Jogja turun di Zia nanti kita sambut. Saya dekat Bandara Zia, Bandara Yogyakarta International Airport. Ya. Kulon Progo International Airport. Tanggal 17 Agustus nanti ini akan diresmikan kereta. Jadi kereta bandara sudah terintegrasi antara bandara sampai kota. Di Tugu hanya sekitar 36 menit sudah sampai. Wow. Keren Mas, keren. Sebentar lagi tol juga akan segera direalisasikan. Mohon izin karena saya jurnalis jadi saya agak keren. Assalamualaikum. Salam hormat saya kepada Bapak Datuk Muhammad Nur dari Malaysia dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Pak Rizky, Pak. Ya, saya akan memberikan kepada Kang Asep. Jadi gini, nanti Kang Asep nanti pada closingnya, Kang Asep beritahu kita usulnya fokus kerjasama bidang apa dulu untuk. Ada satu lagi Prof yang belum Prof. Ada satu lagi yang belum. Ya, Mas Rizky kan. Saya sudah bilang dari awal tadi, cuman karena Mas Anung masuk duluan, saya suruh beliau. Monggo Mas Rizky, 1-2 menit. Baik, mohon izin. Tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan Prof. Azmi. Ya. Kalau di Indonesia memang ada 2 jalur. Nah, sebelum saya sampaikan 2 jalur itu, bahwa mekanisme untuk kompetensi, sertifikasi maksudnya, itu memang sesuai dengan PP 31. Itu seperti ini skemanya. Jadi seluruh SDM, baik di perusahaan, di sebelah sini, perusahaan, lembaga diklat, atau masyarakat secara umum, itu harus diuji, kemudian di asesmen langsung di bawah BNSP melalui LSP untuk memiliki sertifikat kompetensi supaya bisa masuk ke pasar kerja sebagai bukti kompetensinya begitu. Nah, di Indonesia itu kita, nah ini contoh lembaga pelatihan ada di lembaga diklat ya, termasuk perguruan tinggi dan segala macam. Ini lembaga diklat yang saya pimpin sendiri. Nah, di Indonesia itu ada 2 jalur sesungguhnya. Yang pertama adalah jalur yang berbasis pengembangan keilmuan yang di sebelah kiri, berarti dari sekolah umum, kemudian ngambil sarjana tingkat S1, S2, kemudian S3 sesuai dengan levelnya. KKNI dari level 1 sampai level 9. Tapi juga ada jalur kedua, yaitu jalur pengembangan keahlian atau vocational. Nah, di sini SMK sebenarnya diharapkan naik ke D1, D2, D3, D4. Kemudian sarjananya yang profesinya diploma politeknik maksudnya itu sudah bisa bikin sampai S2, tidak hanya perguruan tinggi lagi secara umum. Nah, kita lembaga pelatihan di mana? Itu pertanyaan kritisnya. Sebenarnya lembaga pelatihan yang ada di Indonesia bisa masuk di level 3 sampai level 6. Bagaimana mereka bisa masuk sampai level 3 sampai level 6 tanpa masuk ke jenjang perguruan tinggi formal begitu? Sebenarnya masuknya lewat sertifikasi. Nah, di sini sebenarnya kerjasama yang kalau kebetulan Pak Asep sebagai Ketua Umum DPP HIPKI mengamanahi saya untuk bisa mensinergikan antara lembaga pelatihan dengan lembaga sertifikasi. Sehingga sebenarnya fokus kita di bidang saya maksudnya, itu adalah bagaimana mengangkat lembaga pelatihan fokus untuk bisa masuk mengejar sertifikasi-sertifikasi di semua lembaga sertifikasi. Mungkin nanti juga kita harapkan bisa kerjasama dengan lembaga sertifikasi ada di Malaysia supaya di industrinya tetap bisa diakui meskipun mereka hanya lembaga pelatihan tapi masuknya itu bisa langsung setara dengan sarjana yang menghabiskan 4-5 tahun mungkin di perguruan tinggi. Kemarin saya pernah ikut pertemuan di Kementerian Kominfo, Komunikasi dan Informasi di negara Republik Indonesia, itu mereka menyampaikan bahkan ada beberapa perusahaan besar seperti Ericsson, Google segala macam, mereka sudah tidak lagi melihat sarjana, tidak lagi melihat ijazah perguruan tinggi.
mereka betul-betul melihat sertifikasi kompetensi dari BNSP itu level berapa. Dari situlah basis mereka untuk rekrutmen. Jadi ini yang menjadi kata kunci di Indonesia untuk bisa men-shortcut, tidak perlu masuk ke lembaga pendidikan formal, lembaga pelatihan fokus untuk kerjasama dengan lembaga sertifikasi sesuai dengan level-level yang ada di Indonesia. Itu mungkin tambahan dari saya, Prof. Reza, Prof. Azmi, dan yang lain. Masuk Pak Ketum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betapapun sebentar, tapi sangat clear Mas Rizky. Justru karena itu nih biar Kang Asep penasaran sedikit, kita dalam 5 menit ini gini. Kami jam 9 ada rapat dengan mitra kami di Bekasi juga dari Sekolah Islam Terpadu Nurul Fajri, Kang Nanang atau Mas Nanang, arsitek juga ini dari UI, kawan saya sudah masuk malah. Jadi tidak apa-apa Mas Nanang, selamat datang. Jadi Kang Asep, 29 September ulang tahun HIPKI ya? Iya, iya. Nah, itu sebelum masuk ulang tahun itu Kang Asep, kita buat nanti rapat gimana cara kita mendiskusikan mungkin 2 episode langsung apa bentuk-bentuk kerjasama dan model-model pelatihan yang bisa kita jadikan sebagai pilot project 1 dan pilot project 2 dengan Bina Skill. Hari ini kan baru silaturahim ya, jadi saling mengenal lembaga, tapi nanti kita akan spesifik untuk bicara bahkan meng-hire MOU antara HIPKI dengan Bina Skill Academy, Kang Afif. Jadi saya sebagai saya ini mitranya Bina Skill dan juga saya di HIPKI juga. Jadi nanti saya aturkan HIPKI ada MOU dengan Bina Skill sehingga nanti per proyeknya bisa kita jadwalkan sesuai dengan bidang kelompok, kan ada kelompok skill masing-masing yang Kang Afif ya. Jadi Kang Asep silahkan dalam 2 menit closing remark dulu untuk silaturahmi kali ini. Selanjutnya kita akan bicara tersendiri lewat HIPKI Group untuk kita kolaborasi apa dengan Bina Skill. Nanti juga akan ada closing dari Prof. Azmi, dari Afharud dan Khaidir kalau ada dalam masa 1 menit seorang. Monggo Mas. Terima kasih Prof. Yang saya banggakan Pak Afaro sama Prof. Azmi mendengar Pak Khaidir juga kaiwannya. Pak Khaidir ya, mohon maaf, mendengar dari paparan teman-teman barusan, mudah-mudahan bisa dikolaborasikan atau bisa ditanggapi. Yang pertama adalah niatan HIPKI studi banding ke Malaysia. Nah, okay. itu yang pertama. Itu beres, pokoknya itu udah beres saja. Nanti saya itu yang aturkan pertama ya, yang pertama. Yang kedua, kita siap kerjasama memasarkan produk Bina Skill Academy dan begitu juga mudah-mudahan Bina Skill Academy bisa memasarkan produk-produk kami sehingga satu sama lain bisa kerjasama dalam bentuk LMS atau dalam bentuk seminar. Seminar yang berjenjang. Selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana kita mengadakan bareng-bareng sertifikasi internasional di mana ini untuk mengangkat teman-teman di Indonesia karena di kami ini Pak ada nilainya. Sertifikasi lokal sama sertifikasi nasional jauh bedanya 15 poin. Nah, ini yang akan kita kerjasamakan. Kebetulan ada beberapa lembaga di Malaysia yang mengelola tentang sertifikasi internasional, begitupun juga dengan di Indonesia. Kita padukan gitu Prof ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah mudah-mudahan terjadi bisnis. Bisnis apa aja, karena kami UMKM banyak sekali. Nah, sehingga kami bisa saling bisnis berproduk antara Malaysia dengan Indonesia. 4 poin ini mungkin yang bisa digarisbawahi. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Ketua. Mewakili dari Bina Skill, Prof. Azmi, boleh closing remark Prof. Perlu unmute Prof. Unmute. Ini Prof. Unmute. Sudah unmute ya. Oke. Saya melihat ini satu bentuk kolaborasi yang bersinergistik dan kooperatif. Kedua-dua akan bermanfaat secara win-win situation. Ada yang bidang tertentu yang ada di Indonesia yang banyak boleh kita pelajari di Malaysia dan begitu juga di
Malaysia untuk dikongsi bersama di Indonesia. Ini jadi prinsipnya ialah bersifat synergistic dan kooperatif in our partnership, in our collaborative partnership. InsyaAllah kita akan fikirkan bersama di Bina Skill dan kita akan identify program apa yang dapat kita laksanakan dalam tempoh terdekat. Baik, baik, Prof. Terima kasih untuk silaturahim kali ini. Saya kira perjumpaan pertama ini begitu sangat mesra sekali. Jadi kita kena buat sesuatu yang realistik dalam masa yang cepat. With the spirit of Independent Day, teman-teman sekalian, kita ini berbicara dengan semangat Hari Merdeka Indonesia 17 Agustus dan Hari Merdeka Malaysia atau Hari Kemerdekaan Malaysia 31 Agustus. Jadi Kang Asep, usul saya, Kang Afif dan kawan-kawan, Kang Wawan, Mas Bambang dan Mas Agung juga, Rizky, Mas Wisnu, kalau bisa MOU ini kita buat sebelum 31 Agustus. Jadi dalam rangka semangat kemerdekaan Indonesia Malaysia antara 17 ke 31. Setuju ya Kang Asep ya? Gitu ya. Oke. Setuju Pak Prof, supaya realisasinya jelas. Saya menunjuk PIC dari saya itu 2 orang. Yang pertama Pak Apip, yang kedua Pak Wisnu. Oke, baik. Nah, nanti dari BSA silakan untuk nanti saya ngaturkan. Oke, silakan. Baik, Terima kasih. Kang Afif dengan Kang Wisnu ya. Oke, good. Jadi dodolan ketupat nang pasar Blora ini ada wong Jawa lagi kan? Pak Bambang, iki tolong bahasa Jawa ini diluruskan ya. Dodolan ketupat di nang pasar Blora menami wonten lepat pulau nyuwun ngapura. Mangan kupat nang pinggir segoro yen ono lepat pulau nyuwun ngapura. Jadi muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan ya. Banyak kata mungkin kurang berkenan, surilah kira dimaafkan Kang Asep. Mangga. Jadi terima kasih. Mungkin Pak Wawan ada 1 menit untuk kawan saya dari Ketua Asosiasi Dosen Bekasi. 1 menit Kang Wawan, karena Kang Wawan akan rapat lagi dengan saya selepas ini. Silakan Kang, karena dari Nurul Fazil Zahari. 1 menit Kang Wawan, silakan. Nanti Faru boleh 1 menit. Silakan. Baik, terima kasih Pak Reza. Saya meminta Wawan karena dia udah pakai baju batik bagus dan pakai atasan lagi bagus dengan saya. Assalamualaikum Pak Asep. Assalamualaikum Prof Karena Azmi. Kang Wawan sudah mengenali Prof Azmi juga soalnya. Ya, dan Bapak sekalian, ya. Aduh, ini luar biasa ini cakapan kita pagi hari ini. 2 institusi, 2 organisasi besar yang notabene sebagai salah satu solusi terhadap SDM bangsa dan juga perekonomian bangsa. Saya Pak Reza ini hal 1 menit loh, ini pakai notabene orang Malaysia kenapa kok pakai bini-bini sih notabene atau apa? Oke, terus. Intinya adalah segeralah kita lakukan kolaborasi ini, ya. Demikian Pak Reza, terima kasih karena dikasih 1 menit. Terima kasih Pak Wawan. Demikian. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dr. Faru silakan. Dia kata notabene itu bukan notabene ya. Jadi maksudnya footnote. Oke. Silakan tutup 1 menit Pak Faru. You unmute. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak HIPKI kerana peluang kerjasama bersama-sama dengan Bina Skill ini. Jadi seperti yang diterangkan sebelum ini, Bina Skill ini merupakan representasi ya daripada banyak universitas. Contohnya Universitas Islam Antarabangsa, Universitas Kuala Lumpur, German Malaysia Institute dan juga beberapa universitas yang lain lagi. Jadi apa yang kita boleh lakukan di sini ialah kolaborasi, tetapi dengan adanya Bina Skill ini, kolaborasi itu lagi efisien. Disebabkan oleh kalau kita berkolaborasi dengan satu organisasi yang besar, contoh dengan universitas ataupun dengan beberapa agensi di Malaysia, mungkin tidak berapa efisien ya, tak berapa cekap. Tapi pihak kami, disebabkan kami merupakan wakil kepada mereka, tugas kami ialah memastikan kolaborasi ini menjadi cekap, dan seperti apa yang diterangkan oleh rakan-rakan di HIPKI, kita akan memastikan bahawa lembaga pelatihan di Indonesia ini menjadi lebih besar lagi dan memberi nilai yang tinggi kepada
Kedua pihak. Ya, di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk semuanya. Kita akan close ini. Ada burung di atas dahan, dahannya di pohon beringin. Saya ucapkan salam untuk semua yang sudah ikut pembukaan kepada semua hadirin sekalian. Jadi kita jumpa lagi dari tim HIPKI karena kami akan sambung terus ini dalam Zoom yang sama dengan mitra kami juga di Bekasi, sebuah sekolah Islam terpadu Nurul Fajri. Silakan kalau yang mau dengar, monggo, ini bukan rahasia, tapi kebenaran kami menghandlenya untuk hanya Nurul Fajri dan Bina Skill. Kang Asep, kita akan aturkan dalam 2-3 hari ini supaya MOU bisa kita lakukan dalam rangka Spirit of Independent Day 17 ke 31 Agustus. Thank you very much for you all. Prof. Sampai jumpa lagi. Sayonara. Untuk Prof. Azmi, Dr. Al-Faruq, Haidir, Wawan, jangan keluar dulu karena kita langsung sambung dengan Nurul Fajri karena Mas Nanang sudah di sini. Thank you Mas Asep, Kang Asep dan Mas Bambang. Terima kasih Prof. Azmi, Terima kasih. Dr. Reza, Ya, Prof. Edir. See you again. Bersama kita bisa. ASEAN Spirit. Tengku.